Seorang pria dan wanita dibakar hidup-hidup di Penjaringan, Jakarta Utara. Wakbar, puting beliung. Allahu Akbar. Puluhan rumah rusak usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Keluarga korban kecelakaan menangis histeris saat melihat anggota keluarganya terbujur kaku di ruang jenazah rumah sakit. Bapak dan anak dihakimi massa usai kedapatan mencuri kopi kemasan di sebuah warung. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Sheila Baladra. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini, Jumat 6 Januari 2023. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita mulai informasi pertama pemirsa, kobaran api menghanguskan rumah dan sebuah warung di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, seorang warga terluka saat mencoba memadamkan api yang membakar rumah berlantai 2. Cepat itu blambirnya. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Gang Asem RT 2 RW 6 Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta. Saat kejadian, pemilik sedang berada di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu warga berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dari sini bang, dari ruang tengah sih yang kita lihat. Yang kita lihat dari ruang tengah doang sih, keluar asap doang gitu. Ini rumah kosong ada penghuninya bang. Seorang warga terluka saat mencoba memadamkan api dan langsung mendapat perawatan dari tim medis. Agar api tak meluas, petugas damkar menerjunkan 15 unit mobil pemadam ke lokasi. Sementara di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, warga berusaha memadamkan api yang menghanguskan rumah dan sebuah warung di Jalan PDAM Kelurahan Anggilowu. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Seorang wanita pemilik rumah menangis karena harta bendanya hangus dilalap api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Setelah 1 jam, 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil tangki milik PDAM berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan. Sebuah angkutan kota di Sumedang, Jawa Barat ludes terbakar hingga mengakibatkan sang sopir alami luka bakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dalam video amatir terlihat detik-detik terbakarnya sebuah angkutan kota saat melaju di Jalan Raya Ujung Jaya, Cikamurang, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis petang. Angkot yang terbakar membuat sejumlah pengguna jalan panik akibat besarnya kobaran api. Terbakarnya angkot diduga akibat korsleting jalur listrik kendaraan. Selain itu adanya jerigen berisi bensin di dalam angkot memicu api lebih cepat membesar. Akibat kejadian ini, sang sopir mengalami luka bakar ringan serta dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cideres, Majalengka. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, belasan rumah di Desa Mekarjaya, Tulang Bawang, Lampung rusak usai wilayah ini dilanda hujan deras disertai angin kencang. Sebagian rumah rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Warga Desa Mekarjaya merekam saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung. Akibat peristiwa ini, 12 rumah warga rusak.
Sebagian rumah warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Sementara beberapa atap asbes rumah warga hilang terbawa angin. Ya semuanya rata-rata asbes yang orang-orang sini. Tapi tempat saya cuma asbes saja. Ini sekitar 9 sampai 10 lah. Kurang lebih. Kalau sementara ini dalam pantauan kampung itu sekitar ada 12. Cuman tipis-tipis, enggak terlalu parah. Yang parah cuman tempatnya kediaman Bu Irul ini. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Adi Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Terjangan puting beliung di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyebabkan atap rumah warga hancur berantakan. Ya, peristiwa serupa juga terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Angin kencang menyebabkan atap kantor kecamatan terangkat dan rusak berat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angin kencang disertai hujan deras terjadi di Kecamatan Padawangan, Ciamis, Jawa Barat, Kamis siang. Dari video yang direkam seorang warga, angin merusak apapun yang dilewatinya. Beberapa rumah warga rusak, sebagian besar atap rumah berterbangan. Tidak hanya itu, kantor Kecamatan Padawangan juga terdampak angin kencang. Atap kantor itu rusak berat. Data sementara yang dilakukan petugas kecamatan, sedikitnya ada 55 rumah yang mengalami kerusakan. Sementara angin kencang yang melanda wilayah Banyuwangi, Jawa Timur juga membuat pelabuhan Ketapang ditutup sementara selama 2 jam. Hal ini dilakukan lantaran angin kencang dirasa membahayakan jalur lalu lintas kapal. Akibat penutupan ini, ratusan kendaraan pribadi maupun angkutan logistik dari Jawa ke Bali tertahan di dermaga pelabuhan hingga berjam-jam. Sementara itu di Kabupaten Goa, seperti inilah saat angin puting beliung menerjang belasan rumah warga di Kecamatan Palangga Kamis pagi. Angin menyapu atap rumah hingga berterbangan. Tidak hanya itu, 2 rumah lain juga hancur berantakan. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan turunnya hujan, menyebabkan banyak barang warga yang rusak. Sedikitnya ada 10 rumah rusak berat dan ringan, dan untuk sementara pemilik rumah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Hujan deras di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan 2 rumah rusak. Ya, akses sejalan pun tertutup akibat bencana tanah longsor. Warga Desa Pasean, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah bergotong royong menyingkirkan material longsor berupa tanah dan batu yang menutup akses jalan antar desa akibat tanah longsor yang melanda desa setempat. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur Kecamatan Ambarawa yang mengakibatkan 2 rumah rusak karena tanah yang digunakan pondasi rumah longsor terbawa arus air. Ini yang rusak bagian Batu sebagian sama pelataran jatuh. pelataran ya. Ini longsor atau seperti apa? Longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pihak pemerintah desa masih menghitung kerugian dampak dari bencana tanah longsor. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, longsor juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama 5 jam. BPBD Kuningan mengimbau warga yang berada di wilayah rawan bencana untuk waspada dan hati-hati. Warga Dusun Sunaherang, Desa Bagawat, Kecamatan Selajambe, Kuningan, Jawa Barat berusaha membersihkan tanah longsor di samping rumah mereka. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak Rabu siang hingga malam hari kemarin membuat longsor di sejumlah titik seperti di Kecamatan Subang dan Selajambe. Longsor juga menimpa rumah warga di Desa Situgede, Kecamatan Subang. Selain longsor, di desa ini juga terjadi pergerakan tanah hingga menimbulkan keretakan tanah dan membuat dinding rumah warga retak. Semua kejadian yang di 2 titik tadi tidak ada sampai menimbulkan korban jiwa, dan antisipasinya apabila cuaca ataupun juga kurang bersahabat ataupun hujan deras, sementara masyarakat diungsikan dulu di rumah-rumah sekitar penduduk yang ada di wilayah yang terdekat tapi masuk ke dalam zona aman.
Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di Desa Melipak, Kabupaten Wonosobo menyisakan kerusakan dan kerugian warga. Tidak saja rumah, seluruh perabot rumah tangga juga rusak. Lumpur tebal masih terlihat di sekitar rumah warga setelah banjir bandang menerjang Desa Melipak, Kabupaten Wonosobo pada Rabu sore. Bahkan perabot dan perlengkapan tidur juga tidak bisa digunakan lagi. Penderitaan warga tak berhenti di situ. Puluhan rumah rata dengan tanah dan tidak bisa ditempati lagi. Agar bisa ditempati, warga dibantu TNI dan Polri mulai membersihkan puing-puing dan lumpur dari rumah warga. Sedang evakuasi material, pembersihan rumah-rumah yang terdampak. Kami kerjasama dan bergandeng tangan dengan jajaran TNI Polri, BPBD, BPUPR, relawan di Kabupaten Wonosobo ini kami serahkan, juga dibantu oleh warga sekitar. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras melanda Kabupaten Wonosobo. Aliran sungai yang melintas di Desa Melipak tidak lagi mampu menampung air, menyebabkan tanggul jebol dan air meluber ke permukiman warga. Wahdiono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Polisi menggelar patroli di desa yang terisolasi akibat banjir di Pati, Jawa Tengah. Sementara itu ratusan rumah terendam banjir usai hujan deras mengguyur wilayah kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah kota Maumere, Kabupaten Sika, membuat ratusan rumah warga terendam banjir hingga ketinggian mencapai 70 cm. Air juga turut menggenangi jalan Trans Flores, tepatnya di Kelurahan Waidoko. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang di lokasi. Berarti barang saat ini belum bisa diselamatkan ya? Belum bisa, karena masuk semua kami juga tiba-tiba sejatuh. Ya ini datang air masuk tuh tiba-tiba, jadi kita juga kewalahan mau angkat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, dengan menggunakan perahu karet, Polairut Polresta Pati menyisir desa Karangrowo, Pati yang terisolasi lantaran akses menuju desa terendam air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Meski desa ini sudah terisolasi selama sepekan terakhir, namun mayoritas warga memilih bertahan di rumah. Patroli ini digelar guna memberi rasa aman dan nyaman, sekaligus menolong warga jika terjadi kondisi darurat. Petugas juga mengimbau agar warga mengungsi jika banjir semakin tinggi. Jadi ini adalah wujud dari Polda Jateng hadir. Ini kami dari jajaran Satpol Airut Polresta Pati saat ini melaksanakan kegiatan patroli di permukiman. Sekaligus juga kita memberikan ransum berupa ikan sebagai bentuk makanan di posko maupun di permukiman yang saat ini warga yang saat ini belum mengungsi. Hingga Kamis sore, ada 43 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Pati terendam banjir. Tim Liputan melaporkan. Diduga terjatuh saat bermain hujan di dekat rumahnya, seorang balita berumur 2 tahun di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ditemukan tewas di saluran air perumahan. Diduga korban tercebur dan terseret arus air yang deras saat hujan. Astagfirullahaladzim, Habibi. Pencarian tim gabungan berakhir sudah. Jangan diangkat dulu. Anak balita berusia 2 tahun yang sempat hilang Rabu sore saat bermain hujan di dekat rumahnya di Rawa Barat, Pondok Aren, ditemukan meninggal dunia di saluran air sebuah perumahan Kamis pagi. Peristiwa nahas itu terjadi sangat cepat. Sang ibu yang saat itu mengawasi korban bermain hujan sempat masuk rumah untuk mengambil sapu. Begitu keluar rumah, korban sudah raib, sementara kakak dan teman-temannya mengaku tak tahu. Upaya pencarian sejak Rabu sore langsung dilakukan polisi dan warga hingga tengah malam. Bermain hujan itu lepas dari pengawasan orang tuanya. Orang tuanya di rumah, dia bermain di depan rumah. Yang memang di depan rumahnya itu ada selokan juga. Tapi kita sedang dalami juga atau sedang kita lidik juga apakah memang terbawa arus air atau ada kejadian lain yang menimpa korban. Usai dimandikan, Kamis siang jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.
Niat berwisata, dua remaja asal Tasikmalaya justru terseret ombak pantai selatan Pangandaran, Jawa Barat. Satu korban berhasil diselamatkan dan seorang lagi dalam pencarian. Wisatawan yang berada di pantai selatan Pangandaran, Jawa Barat mendekati seorang remaja yang nyaris tenggelam terseret ombak besar Kamis siang. Remaja bernama Ilham Muhammad Arifin asal Tasikmalaya itu selamat setelah ditolong oleh Balai Wisata Pantai Pangandaran. Korban kemudian dibawa ke RS Pandega Pangandaran. Terjadi dua orang wisatawan yang beralamatkan dari Singaparna, satu dilarikan ke Pandega, untuk satu masih hilang dalam pencarian. Ya. Untuk kondisi yang terselamatkan itu gimana kondisinya? Untuk kondisi yang terselamatkan yang di Pandega tadi baru shock untuk satu korban, tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan. Sebelumnya, Ilham Muhammad dan rekannya Rifki terseret ombak ke tengah laut. Rifki hingga Kamis sore belum juga ditemukan. Cuaca buruk mempersulit pencarian terhadap korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Eliezer menyebut Ferdy Sambo meminta dirinya untuk membunuh Brigadir Yosua. Sementara Ferdy Sambo menyatakan kesaksian Richard Eliezer tidak perlu didengar. Richard Eliezer diperiksa sebagai terdakwa untuk pertama kalinya dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Richard menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi di rumah Saguling. Habis itu dia maju yang mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa yang mulia duduk, habis itu dia merapat begini ke saya yang mulia, baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya, dia bilang ke saya. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Cat. Saya pada saat itu cuma jawab siapa Pak. Sementara itu, terdakwa Ferdy Sambo merespons kesaksian Richard Eliezer soal perintah bunuh Brigadir Yosua. Gimana Pak? Richard kok membunuh harusnya. Artinya gimana Pak? Tetap membunuh ya Pak? Tetap mengajar Pak? Atau gimana Pak? Orang tua Richard Eliezer berharap agar anaknya bisa mendapatkan putusan yang terbaik atas perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan, tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, apa nanti hasilnya, itu yang terbaik dari Tuhan. Itu harapan dari kami berdua sebagai orang tua. Selanjutnya, Eliezer akan mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 11 Januari 2023 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah, Lampung memasuki babak sidang putusan. Dalam putusannya, majelis hakim memvonis terdakwa 12 tahun penjara akibat menembak teman sekantornya. Polisi Lampung Tengah Lampung yang menembak teman sekantornya hingga tewas divonis 12 tahun penjara. Sidang putusan ini digelar di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Kamis siang. Sidang digelar secara virtual dengan terdakwa Rudi mengikuti sidang di rutan Gunung Sugih. Sementara di ruang sidang dihadiri keluarga korban. Pembacaan vonis 12 tahun penjara kepada terdakwa dari ketua hakim disambut isak tangis keluarga korban. Mereka akan banding karena putusan hakim dinilai tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah merencanakan membunuh korban. Dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nanti di pengadilan tinggi akan diperiksa ulang lagi karena sama-sama judek fakti dengan pengadilan negeri, jadi akan diperiksa lagi seperti itu dan nanti akan diputus di pengadilan tinggi apabila ada yang merasa belum puas. Polisi tembak polisi di Lampung Tengah terjadi pada 4 November 2022 lalu di rumah korban. Rudi Suryanto menembak teman sekantornya dengan pistol dinasnya hingga tewas. Penembakan dilatar belakangi dendam Rudi karena kerap dilecehkan korban. Sebelum menembak korban, Rudi sempat menguji senjatanya di jalan untuk mengetahui berfungsi atau tidak. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung.
Menuding adanya unsur pembangkangan konstitusi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja digugat oleh masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut diharapkan dapat segera diproses dan disidangkan agar tidak makin menyengsarakan masyarakat. Gugatan uji formil penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilayangkan sejumlah perwakilan masyarakat sipil di kantor Mahkamah Konstitusi. Menyertakan sejumlah alat pendukung, gugatan didaftarkan para pemohon yang terdiri dari mahasiswa, dosen hingga advokat. Ada dua alasan gugatan dilayangkan. Salah satunya karena dianggap melecehkan MK sebagai lembaga konstitusi yang sebelumnya menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Itu kan esensinya adalah menutupi atau adanya kegentingan yang memaksa. Apakah mungkin dalam kondisi kegentingan memaksa menyusun 1000 lembar dan begitu banyak pasal? Artinya ini sebenarnya materinya adalah materi Cipta Kerja dipindahkan menjadi Perpu. Dan kalau kita lihat konsiderannya, Pemirsa, sebuah mobil minibus berisikan 6 orang penumpang tiba-tiba terjun ke sungai di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya 5 korban termasuk sopir tewas dalam peristiwa itu. Keluarga menangis histeris saat melihat jenazah korban kecelakaan terbujur kaku di ruang jenazah RSUD Batara, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mereka tak menyangka para korban tewas dengan cara mengenaskan. Bahkan salah satu korban selamat sangat terpukul karena kehilangan istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun. Musibah ini terjadi setelah mobil sewaan berisikan 6 korban dari Tanah Toraja hendak menuju Makassar. Di tengah perjalanan Kamis pagi, sekira pukul 5 subuh, sopir diduga mengantuk hingga mobil menabrak pohon dan tercebur ke dalam sungai di Kecamatan Segiri, Pangkep. 5 korban tewas di lokasi kejadian dan 1 orang bisa diselamatkan. Sedangkan mobil yang jatuh ke sungai harus diikat agar tidak hanyut. Oh, ditental dari Toraja? Iya, mau ke Makassar. Mau ke Makassar. Ada berapa orang di atas mobil, Pak? 6 orang. Yang meninggal berapa? 5. Sementara itu, bangkai mobil yang sempat tenggelam akhirnya bisa dievakuasi oleh tim gabungan dari Polres Pangkep dan anggota TNI Kamis siang. Sekitar 30 menit, kurang lebih 30 menit tadi evakuasi untuk barang bukti roda 4-nya. Ada tidak kendala? Kendalanya karena volume debit air ya mulai meningkat, kemudian cuaca hujan, kemudian kendaraan kan berada di bawah dalam posisi terbalik. Penyebab utama kecelakaan masih diselidiki, sementara seluruh jenazah sudah diberangkatkan ke kampung asalnya di Makale Utara, Tanah Toraja. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Gagal menyalip, sebuah truk menabrak 2 mobil di Jalan Sumatera lintas Tengah Lampung, Akibatnya 3 mobil rusak dan 2 korban terluka dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Sumatera lintas Tengah, Desa Candirejo, Lampung Tengah, Lampung pada Kamis siang. 2 truk dan 1 pickup terlibat tabrakan. Diduga penyebabnya karena sopir truk kurang perhitungan saat akan menyalip. Truk kemudian oleng ke kiri dan menabrak pickup. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang pickup terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Mobil yang itu, mobil semen itu tadi ngantuk langsung. Kamu dari arah mana? Arah ke? Bukit Kuning? Ya. Yang hantam duluan siapa? Mobil yang mana? Mobil semen itu? Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Ketiga mobil yang bertabrakan kemudian dievakuasi ke Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Gunung Anak Krakatau Kamis siang kembali erupsi dengan menyemburkan material debu vulkanik berwarna putih tebal dengan ketinggian mencapai 750 meter. Aktivitas vulkanis Gunung Anak Krakatau terus meningkat.
Kamis siang, gunung yang berada di perairan Selat Sunda itu kembali erupsi dengan mengeluarkan kepulan asap putih setinggi 750 meter mengarah ke timur. Dari pemantauan CCTV dan seismograf, aktivitas gunung berapi sudah berkategori level 3 atau siaga. Petugas tetap meningkatkan kewaspadaan dan terus memperketat pengawasan. Ini kan ya seperti biasa dia pelepasan energi aja, ketika lepas dia tenang lagi. Nanti mengumpulkan lagi, kalau energinya sudah cukup ya dilepaskan lagi. Kalau dari kemarin totalnya berapa kali erupsi? Sejak tanggal 3 sampai sekarang sudah terjadi 4 kali erupsi. Ketinggiannya paling rendah 100 dan maksimal 3.000 meter. Erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sejak 3 Januari 2023. Akibatnya, masyarakat, pendaki, wisatawan maupun nelayan dilarang mendekat dalam radius 5 km dari kawah aktif. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Pemirsa, sebuah rumah di Citayam, Depok, Jawa Barat hancur diduga akibat ledakan kompor gas. Diduga insiden ini terjadi akibat bocornya regulator gas. Kondisi rumah milik Lesmono di perumahan Marsaid Residence Citayam, Depok, Jawa Barat hancur berantakan. Tak hanya tembok, atap rumah pun jebol. Kerusakan yang paling parah terjadi pada bagian dapur. Musibah ini terjadi akibat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas berukuran 12 kg. Diduga regulator atau selang gas bocor hingga kompor meledak saat akan digunakan. Jadi pada awalnya namanya Pak Lesmono itu sudah mencium bau gas. Ketika dicari bau gas dan bau sampah, informasinya seperti itu, ternyata setelah nggak ditemukan, setelah menyulut kompor untuk membuat kopi, ternyata langsung meledak. Ledakan ini juga menghancurkan 2 rumah lainnya meski tidak separah rumah korban. Evakuasi dilakukan petugas pemadam kebakaran, seorang warga lansia dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar nyaris 70%. Tabung gas yang diduga menjadi sumber ledakan turut diamankan petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Papua. Selain Lukas NMB, Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijan Tonolaka, juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta Kamis sore menjelaskan KPK telah menindaklanjuti informasi dugaan suap dan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Setelah memiliki alat bukti yang cukup, KPK kemudian menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. Suap dan gratifikasi yang diterima Lukas NMB terkait sejumlah proyek di Papua yang bersumber dari dana APBD. Tidak saja Lukas NMB, Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijan Tonolaka juga dijadikan tersangka pemberi suap dan gratifikasi. Rijan Tonolaka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menindaklanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid sehingga penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL ini dari pihak swasta, yang bersangkutan adalah Direktur PT TBP. Kemudian Saudara LE ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Seorang pria di Penjaringan, Jakarta Utara tewas usai dibakar hidup-hidup. Fokus Pagi akan segera kembali dengan Nurul Cinta selengkapnya. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, seorang pria dan seorang wanita dibakar hidup-hidup di Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satu korban tewas di lokasi kejadian.
Puluhan warga berkerumun di tepi Kali Fajar Angke, Jalan Jelambar Aladin, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam setelah seorang pria ditemukan dalam keadaan kritis dengan luka bakar di sekujur tubuh. Pria berusia 40 tahun itu meninggal dunia di lokasi kejadian meski sempat mencoba menyelamatkan diri dengan melompat ke Kali Angke untuk memadamkan api yang membakar sekujur tubuhnya. Sementara korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Peristiwa terjadi ketika korban Sobari bersama teman wanitanya sedang berada di tempat itu. Tiba-tiba, seorang lelaki menyiramkan bensin ke tubuh mereka berdua dan membakarnya. Jadi pasangan ini berdua berjalan di pinggiran kali. Tiba-tiba ada pelaku datang menyiramkan bensin ke salah satu korban. Karena mungkin karena terbakar, korban ini nyuburlah ke kali, sehingga tidak dapat diselamatkan, yang bantu warga yang dan salah satu korbannya yang perempuan sekarang dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku aksi penyerangan maut itu merupakan orang yang dekat dengan salah satu korban dan kini masih diburu polisi. Indikasi pelaku ini ya belum bisa disampaikan karena masih dalam lidik. Ada kemungkinan orang terdekat, Bang? Bisa jadi, bisa juga enggak. Sementara itu, suasana haru mewarnai pemakaman Sobari di tempat pemakaman umum Basmol Kembangan, Jakarta Barat, Kamis siang. Semasa hidupnya, korban dikenal sebagai sosok yang sopan dan tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Keluarganya berharap polisi dapat segera mengungkap motif pembunuhan dan menangkap pelakunya. Arafah Supandi dan Jayadi melaporkan dari Jakarta. Salah satu korban perempuan yang dibakar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Korban mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuhnya, yakni mencapai 85%. Seorang perempuan yang bersama kekasihnya dibakar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Korban mendapatkan perawatan medis lebih lanjut akibat luka bakar 85% di sekujur tubuhnya. Korban diketahui merupakan janda anak 3 dari mantan suaminya yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Menurut keterangan adik kandung korban, Dewi diketahui sudah bercerai dengan mantan suaminya. Pihak keluarga juga telah mengetahui hubungan antara korban dengan kekasihnya Sobari yang meninggal dunia akibat peristiwa pembakaran tersebut. Pernah main ke rumah berarti ya, si korban ya? Pernah main ke rumah si Bari, almarhum. Pernah ya? Sekali lah. Dan dia posisi juga masih bujangan, Mbak? Dia duda. Oh, duda. Korban penculikan anak MA masih harus menjalani visum psikiatrikum di Rumah Sakit Polri. Nantinya hasil visum akan menjadi salah satu alat bukti dalam perkara proses hukum pidana. Meski kondisinya sehat, MA, korban penculikan anak, masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. MA menjalani perawatan menaikkan berat badan dan visum. Jadi setelah kita rawat beberapa hari ini, kondisinya mulai baik, kondisinya secara fungsi cukup sehat. Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, akan memberikan terapi psikis untuk memulihkan mental MA pasca kejadian. Karena dia dipekerjakan dari satu lapak ke lapak yang lain bersama gerobaknya itu artinya terjadi eksploitasi ekonomi di situ untuk tujuan itu. Ada juga kemungkinan ketakutan kita, inilah maka kita periksa hari ini, apakah ada tujuannya untuk pemuas kebutuhan seksual dari pelaku. Sementara itu, setelah hampir 1 bulan menganggur, Endang, sopir bajai yang mengangkut MA dan pelaku penculikan, akhirnya bisa kembali tersenyum setelah polisi melakukan mediasi dengan pemilik bajai. Dari hasil serangkaian pemeriksaan, Endang tidak terbukti terlibat dalam aksi penculikan tersebut. Ia pun diperbolehkan kembali menarik bajai. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kasat Reskrim dalam hal ini selaku ketua tim penyelidikan dan penyidikan kasus Malika, dan berdasarkan hasil dari interogasi maupun pemeriksaan, Pak Endang selaku supir bajai tidak ada keterlibatan ataupun keterkaitan sama sekali dengan kasus tersebut.
Endang merupakan sopir bajai yang membawa MA dan pelaku penculikan dari Jalan Gunung Sahari menuju Stasiun Jakarta Kota pada 7 Desember 2022 lalu. Untuk jasa antar tersebut, Endang mendapatkan bayaran sebesar Rp40.000 dari pelaku. Namun sejak kasusnya mencuat, Endang tak lagi diizinkan membawa bajai dan harus menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya, jasad seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu ditemukan penuh luka di sebuah kamar hotel di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Pembunuhan korban diduga melibatkan kekasihnya. Evakuasi jasad seorang wanita dari sebuah kamar hotel di Purwokerto dilakukan oleh tim Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Korban adalah wanita berusia 25 tahun yang diketahui berprofesi sebagai pemandu lagu. Jasad korban ditemukan penjaga hotel yang hendak membersihkan kamar. Korban diketahui masuk ke kamar hotel pada dini hari 3 Januari lalu bersama seorang pria yang merupakan pelaku penganiayaan berujung kematian ini. 2 hari berselang, tersangka yang merupakan kekasih korban diringkus tim Jatanras Polda Jawa Tengah dan tim Satreskrim Polres Banyumas dari tempat persembunyiannya di kota Cirebon pada Kamis pagi. Jam 2 pagi, pulang jam 2 pagi. Terus? Kemudian terlihat CCTV jam 3:04 pelaku keluar dari kamar korban. Dari pihak foto curiga ini pada saat diketok tidak ada yang bersuara, kemudian pada saat dibuka pintunya tidak terkunci. Pada saat dari pihak hotel ini membuka pintunya ternyata melihat korban tergeletak dalam posisi sudah meninggal. Yang laki-laki. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan ternyata dilatar belakangi rasa cemburu terhadap korban yang diduga memiliki pria idaman lain. Atas perbuatannya kini tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Penemuan kerangka manusia di tengah ladang tebu di Kabupaten Malang, Jawa Timur menggemparkan warga. Saat pertama kali ditemukan, tengkorak dalam kondisi tanpa busana. Tim Inafis Polres Malang langsung mengidentifikasi tengkorak manusia yang ditemukan di ladang tebu Desa Sukoharjo, Kabupaten Malang. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar lokasi. Penemuan berawal saat seorang warga tengah berladang. Setelah menghubungi aparat desa, laporan pun dilanjutkan ke polisi. Petugas belum bisa memastikan jenis kelamin kerangka tersebut. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan tim dokter forensik. Waduh. Kelamin belum diketahui. Yang jelas nanti kami berkoordinasi dengan rumah sakit dalam melakukan identifikasi. Keluarga Vita Suryani IRT yang dibunuh suaminya sekeluarga di Desa Lantan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menuntut proses hukum yang adil atas kematian korban. Keluarga mengenal Vita sebagai pribadi yang sopan sehingga tidak mungkin korban berulah dan membuat kesal suami dan keluarganya. Usai proses otopsi, jasad korban Vita Suryati, wanita yang dibunuh suami, kakak ipar, serta mertuanya sendiri diserahkan pada pihak keluarga. Visum sekaligus memastikan penyebab kematian korban, Vita Suryati, bukan bunuh diri. Meski saat ditemukan posisi korban tergantung di salah satu pintu kamar mertuanya. Atas peristiwa tragis yang dialami korban, pihak keluarga meminta agar 3 tersangka diproses hukum secara adil, termasuk untuk mengungkap motif pembunuhan. Apalagi, alasan para tersangka bertindak sadis karena jengkel terhadap korban dinilai mengada-ada. Menurut mereka, selama ini Vita Suryati dikenal ramah dan tidak pernah berbuat macam-macam. Kami sebagai keluarga Imo tujuh kalau ngomong nyenengin, begitu. Jadi sangat disayangkan kalau ada anggapan dia yang memulai sebuah peristiwa kami misalnya. Jadi di pandangan kami dan orang banyak di sana, tidak 1-2 itu di dusun kami, 2 dusun. Ini anak baik lah. Sementara itu, orang tua tersangka pembunuhan berencana terhadap Vita meminta maaf pada keluarga korban atas peristiwa tragis yang merenggut nyawa menantunya. Dirinya masih tak percaya, istri bersama 2 anaknya tega membunuh korban. Ribu maaf, baik sumpah saya rakyat Seriwi, Lombok Timur, atas kejadian saat ini. Yakin deng maaf, beribu-ribu maaf. Aku mentoak na Vita Suryati
atas kejadian ini dek tahun ya lalu gawah aku mau oleh-oleh tertutup ke gawah oleh-oleh wah kejadian marak ni wah kejadian ni kendeng maaf beribu-ribu maaf lek sumbah ke masyarakat selaku insawah nenau. Sebelumnya, warga dusun Pondok Komak digegerkan dengan penemuan korban yang tewas menggantung di kamar rumah mertuanya. Namun, orang tua korban merasa curiga dan meminta jasad korban divisum. Benar saja, ditemukan luka cekikan dan kekerasan di tubuh korban hingga polisi melakukan penyelidikan lanjutan. Terbukti, Vita tidak meninggal bunuh diri, melainkan dibunuh suami, mertua, dan kakak iparnya sendiri. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ayah kandung selaku terlapor kasus penganiayaan anak kandung yang sempat viral di media sosial dicecar pertanyaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis malam. Terlapor mengaku akan kooperatif terkait penyidikan kasus tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam, pria yang menjadi terlapor kasus tindak pidana terhadap anak kandungnya sendiri keluar gedung Polres Metro Jakarta Selatan didampingi oleh kuasa hukumnya pada Kamis malam. Terlapor dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait video penganiayaan anak kandung yang viral di media sosial. Kita terkait dengan kasus ini, kita sebenarnya udah damai, sudah nggak ada masalah. Kenapa diungkit lagi? Itu sih sebenarnya yang kita udah sampaikan, itu materinya yang kita sampaikan tadi lah. 5 orang warga Cikupa, Tangerang terluka usai diserang kawanan pemuda dengan menggunakan senjata tajam. Fokus Pagi akan segera kembali bersama rekan saya, Sela Baladra. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya, Sheila Baladraf. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap kawanan geng motor yang menyerang warga di sebuah angkringan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Dari video amatir milik warga, terlihat aksi kawanan geng motor menyerang sebuah angkringan di Cikupa, Tangerang, Banten, akhir Desember 2022 lalu. Sejumlah warga yang saat itu tengah santai berlarian menyelamatkan diri lantaran kawanan geng motor ini menyerang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, 5 orang warga terluka lantaran terkena sabetan senjata tajam. Berbekal video amatir, unit Reskrim Polsek Cikupa berhasil menangkap 3 dari 8 pelaku kelompok geng motor ini. Mereka dibekuk di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan markas di kawasan Cikupa, Tangerang. Awali dari ada motif ingin balas dendam karena sebelumnya dari pengakuan tersangka telah terjadi pengeroyokan pada anggota mereka atas geng satunya STC ke Briges atau Valvolin. Jadi namanya ada 2, Briges atau Valvolin. Polisi juga menyita 2 unit sepeda motor, 11 senjata tajam, kunci pasring yang digunakan untuk menyerang warga hingga terluka. Kini, 3 kawanan geng motor mendekam di tahanan Polsek Cikupa. Sementara 5 lainnya yang melarikan diri masih dalam buruan petugas. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, pasangan bapak dan anak yang kedapatan mencuri kopi kemasan di sebuah warung di Pasuruan, Jawa Timur babak belur jadi sasaran amukan massa. Sang bapak sempat kabur dari kepungan warga, sementara putranya dapat dibekuk di tempat kejadian. Amukan massa tak terbendung saat membekuk 2 pria yang diduga mencuri di depan pintu masuk sebuah perumahan di Kelurahan Petahunan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Keduanya tertangkap tangan saat mengambil kopi kemasan instan di sebuah warung dekat perumahan itu dan menjadi sasaran amukan massa. Warga kesulitan untuk meringkus terduga pelaku lantaran pria itu selalu berusaha melepaskan diri. Meski banyak orang memegangi, salah seorang terduga pelaku akhirnya berhasil kabur dari kepungan warga. Ternyata kedua pria itu adalah bapak dan anak. Sementara sang anak yang tak berhasil melarikan diri babak belur dihakimi warga yang geram dengan aksi pencurian.
dan pada Kamis siang sang ayah menyerahkan diri ke Mapolres Pasuruan Kota. Telah diamankan pelaku pencurian kopi anak beserta bapaknya di depan perumahan Nuansa Candi Permai 1, tepatnya di Kelurahan Pertahunan, Kecamatan Gadirejo. Sementara untuk pelaku sedang dalam proses pemeriksaan Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Untuk menguatkan sangkaan perbuatan pencurian, polisi menyita barang bukti motor milik terduga pelaku serta beberapa kopi kemasan yang sempat diambil. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. 2 pembegal bersenjata api nyaris tewas diamuk warga usai merampas sepeda motor pedagang empek-empek di Palembang. 2 pelaku yang sempat kabur bisa dibekuk saat bersembunyi di rumah milik seorang anggota polisi. Luapan kekesalan warga Lorong Sinar Ladang 2 Palembang memuncak saat 2 pembegal bersenjata api ini akan dibawa aparat ke Mapolrestabes Palembang Kamis pagi. Beruntung rencana aksi main hakim warga bisa dihentikan aparat. Tertangkapnya kedua pembegal bermula saat mereka merampas sepeda motor milik pedagang pempek yang sedang melintas Jalan DI Panjaitan, seberang Ulu 2 Palembang. Warga yang melihat kejahatan mereka pun berteriak dan mengejar pelaku yang berusaha kabur masuk kampung. Apesnya, para pembegal itu justru masuk ke rumah milik seorang anggota polisi, sehingga keduanya dengan mudah ditangkap. Karena dia minta tolong dengan kami, dengan aku tuh, Pak minta tolong, Pak minta nyawa Pak, katanya aku dikejar uang Pak, dia berbalang. Katanya dia ngaku berbalang. Tapi Pak ada senpinya Pak katanya Pak? Iya, senpinya ada tadi tuh kan salah jam dia langsung ke tangan aku. Oh ada senjata apinya Pak ya tadi Pak? Kedua pembegal masih diperiksa di Mapolrestabes Palembang. Jika terbukti, mereka akan dijerat pasal berlapis tentang pencurian disertai kekerasan dan Undang-Undang Darurat tentang senjata api yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita terjun ke Sungai Kaligarang. Mobil terjun ke sungai yang deras lantaran menghindari tabrakan dengan sepeda motor di depannya. Polisi dan tim penyelamat gabungan mengevakuasi sebuah mobil yang terjun ke Sungai Kaligarang, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis dini hari. Air sungai yang deras dan kondisi penerangan yang minim sempat menyulitkan proses pengangkatan mobil yang dikemudikan seorang wanita itu. Kecelakaan itu terjadi saat pengemudi mobil mencoba menghindari menabrak sepeda motor yang berhenti mendadak di depannya. Diduga tidak terbiasa mengemudikan mobil dengan transmisi otomatis, kendaraan malah melaju keluar jalan dan terjun ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, pengemudi hanya mengalami luka ringan saja. Utara, arah selatan menghindari roda 2. Kemudian oleng ke kiri menabrak pembatas sungai, langsung masuk ke sungai. Saat pengemudiannya nggak basah, terus ditolong oleh relawan, terus diselamatkan nggak basah. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah bus antar kota antar provinsi terjun ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi bus harus menggunakan 2 truk deret dan memakan waktu 1 jam. Bus penumpang yang melayani rute perjalanan Surabaya ke Yogyakarta ini kecelakaan tunggal di Jalan Bypass Klaten, Jawa Tengah, Kamis siang. Kendaraan yang sempat melaju dari arah Solo itu terjun ke sawah hingga bagian depan kendaraan rusak dan kacanya pecah. Dugaan sementara, sang sopir mengantuk hingga hilang konsentrasi. Proses evakuasi bus yang sempat mengangkut 5 penumpang dan 3 awak ini melibatkan 2 truk derek. Selama evakuasi yang berlangsung sekira 1 jam, arus lalu lintas di lokasi kejadian ditutup sementara. Kronologi kecelakaan sesuai dari saksi maupun keterangan pengemudi, tadi kendaraan bus berjalan dari arah Solo menuju Klaten atau dari arah Alakso menuju ke Simpang Tegalioso. Sampai di TKP diduga karena pengemudi mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi, kemudian KBM bus oleh ke kiri kemudian masuk ke sawah di sebelah kiri jalan.
Akibat kejadian itu, 1 orang penumpang terluka ringan dan sudah menjalani rawat jalan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, hari kedua kunjungan kerja di Provinsi Riau, Kamis pagi Presiden meninjau sekaligus meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM regional Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Dalam sambutan peresmian sistem air minum di Kabupaten Rokan Hilir, Presiden Jokowi menyampaikan kapasitas sistem penyedia air minum SPAM regional Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis mampu menyediakan air minum dengan kualitas baik bagi 32.000 rumah tinggal di ketiga wilayah tersebut. Proyek ini menghabiskan anggaran 396,6 miliar rupiah dari anggaran yang dikeluarkan Kementerian PUPR. Sementara tanah seluas 5 hektar disediakan oleh Kabupaten Rokan Hilir. Menghabiskan anggaran 396,6 miliar rupiah, uang yang tidak sedikit yang dikeluarkan dari Kementerian PUPR, dan tanahnya disediakan 5 hektar oleh Kabupaten Rokan Hilir. Oleh sebab itu, saya minta nanti, karena ini baru penggunaan airnya baru kurang lebih berapa persen, Bu? Baru 400 liter per detik. Kita harapkan ini masih memiliki space ruang yang masih banyak, yang nanti bisa disalurkan ke lebih banyak lagi air minum ke rumah tangga yang ada di sini. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar dan Kementerian Sosial hadir di tengah pengungsi gempa Cianjur yang tinggal di pengungsian. Kali ini YPP SCTV Indosiar mensuplai kebutuhan bagi dapur umum seperti beras, sarden, dan lauk pauk. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada pengungsi gempa Cianjur di daerah Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Warung Kondang merupakan salah satu lokasi pengungsian terbesar di wilayah ini. Bersama Kementerian Sosial yang tengah melakukan verifikasi data bagi para penerima bantuan pemerintah bagi rumah yang rusak, YPP SCTV Indosiar membantu para pengungsi dengan menyediakan makanan siap saji. Menurut saya ini juga selain membangun kebersamaan dan kegotong royongan bersama, kepedulian seluruh insan masyarakat di Indonesia, juga membangkitkan semangat dari warga Cianjur sendiri. Pada saat ini YPP juga ikut support membantu Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka dapur umum untuk masyarakat yang ada di pengungsian. Nah, tentu kita memberikan bahan-bahan makan yang untuk dimasak, ini untuk sedikit membantu meringankan beban pemerintah. Setelah masa tanggap darurat, YPP SCTV Indosiar rencananya juga akan membantu dalam tahap rehabilitasi, seperti perbaikan rumah. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Nyoman Ifrozim melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Usai viral di media sosial, rumah mewah di kawasan Cakung, Jakarta ramai didatangi warga. Fokus Pagi akan segera kembali. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Sebuah mobil minibus berisikan 6 orang penumpang tiba-tiba terjun ke sungai di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya 5 korban termasuk sopir tewas dalam peristiwa itu. Keluarga menangis histeris saat melihat jenazah korban kecelakaan terbujur kaku di ruang jenazah RSUD Batara, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mereka tak menyangka para korban tewas dengan cara mengenaskan. Bahkan salah satu korban selamat sangat terpukul karena kehilangan istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun.
Musibah ini terjadi setelah mobil sewaan berisikan 6 korban dari Tanah Toraja hendak menuju Makassar. Di tengah perjalanan Kamis pagi, sekira pukul 5 subuh, sopir diduga mengantuk hingga mobil menabrak pohon dan tercebur ke dalam sungai di Kecamatan Sekri Bangkep. 5 korban tewas di lokasi kejadian dan 1 orang bisa diselamatkan. Sedangkan mobil yang jatuh ke sungai harus diikat agar tidak hanyut. Oh, ditental dari Toraja? Ya, mau ke Makassar. Mau ke Makassar. Ada berapa orang di atas mobil, Pak? 6 orang. Yang meninggal berapa? 5. Sementara itu, bangkai mobil yang sempat tenggelam akhirnya bisa dievakuasi oleh tim gabungan dari Polres Pangkep dan anggota TNI Kamis siang. Sekitar 30 menit, kurang lebih 30 menit tadi evakuasi untuk barang bukti roda 4-nya. Ada tidak kendala? Kendalanya karena volume debit air ya mulai meningkat, kemudian cuaca hujan, kemudian kendaraan kan berada di bawah dalam posisi terbalik. Penyebab utama kecelakaan masih diselidiki, sementara seluruh jenazah sudah diberangkatkan ke kampung asalnya di Makale Utara, Tanah Toraja. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pemirsa, salah satu korban perempuan yang dibakar di kawasan Penjaringan Jakarta Utara hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Korban mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuhnya, yakni mencapai 85%. Seorang perempuan yang bersama kekasihnya dibakar di kawasan Penjaringan Jakarta Utara kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Korban mendapatkan perawatan medis lebih lanjut akibat luka bakar 85% di sekujur tubuhnya. Korban diketahui merupakan janda anak 3 dari mantan suaminya yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Menurut keterangan adik kandung korban, Dewi diketahui sudah bercerai dengan mantan suaminya. Pihak keluarga juga telah mengetahui hubungan antara korban dengan kekasihnya Sobari yang meninggal dunia akibat peristiwa pembakaran tersebut. Tahu. Pernah main ke rumah berarti ya, si korban ya? Pernah main ke rumah si Bari. Almarhum. Pernah ya? Sekali lah. Dan dia posisi juga masih bujangan, Mbak? Dia duda. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur menyemprotkan cairan disinfektan di rumah mewah yang dihuni oleh EN dan Tiko di kawasan Cakung, Jakarta Timur Kamis siang. Rumah mewah yang terbengkalai ini pun ramai pengunjung. Petugas Damkar Jakarta Timur mendatangi rumah mewah yang dihuni oleh ibu dan anak bernama EN dan Tiko di Jalan Paron, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis siang. Penyemprotan dimulai dari halaman depan hingga ke seluruh ruangan di bagian dalam rumah. Penyemprotan disinfektan guna mensterilisasi area rumah dari virus. Kepala dinas juga untuk segera diinspektan agar aman siapapun yang lalu lalang termasuk ke dalam rumah ini. Ya, seluruh ruangan dari lantai atas ke bawah sampai kamar mandi, dapur dan bagian depan juga pagar juga tadi kita semprot. Ini biar semuanya kena. Usai viral di media sosial, rumah mewah di kawasan Cakung ini ramai didatangi warga. Mereka datang lantaran penasaran dengan kondisi rumah mewah yang terbengkalai selama belasan tahun karena tidak menggunakan listrik dan air. Rumah seperti ini gitu kan, nggak nyangka kalau ada penghuninya sekian puluh tahun gitu sampai nggak terjamah sama warga lain gitu. Ya, terharu banget melihat perjuangan seorang Tiko gitu, seorang anak yang merawat ibunya. Warga pun bangga dengan Tiko yang merawat orang tua dalam kondisi seadanya. Pasalnya, sang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak ingin keluar dari kediamannya. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, ditemukan bersarang di rumah warga. Belasan ekor ular ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selama ini, binatang melata itu kerap memangsa ternak di kandang milik warga.
Kemunculan ular jenis keberadaan piton di salah satu rumah warga di Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban, Jawa Timur membuat warga resah. Bahkan ular piton bersarang dan berkembang biak di sudut-sudut rumah. Agar warga sekitar tidak semakin khawatir, petugas damkar Kamis siang memburu dan menangkap ular-ular itu. Selama ini, ayam milik warga kerap hilang dan diduga dimangsa ular. Selama tahun 2022, sebanyak 100 lebih ekor ular telah ditangkap petugas damkar Kabupaten Tuban. Timnas Indonesia dihantui rekor buruk kontra Vietnam jelang perjumpaan kedua tim di laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Sejak dinakodai Sinteyong, skuad Garuda belum mampu menekuk Vietnam sekalipun. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong berjanji akan menyajikan permainan terbaik saat menghadapi Vietnam pada laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Apalagi Timnas akan bermain di depan publiknya sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta sore nanti. Seluruh pemain Timnas siap diturunkan, termasuk bek naturalisasi Jordi Amat yang sebelumnya absen akibat sanksi akumulasi kartu. Belum lagi kiper utama Nadeo Agrawinata dinyatakan fit pasca alami cedera saat bertemu Filipina. 드디어 예선 토너먼트는 끝나고 준결 시작하게 됐는데 첫 경기 베트남 우리 선수들 모든 선수들 컨디션 좋고 홈에서 하는 경기니까 최선을 다해서 멋진 모습 보여주도록 우리 인도네시아 국민과 축구 팬에게 약속하도록 하겠습니다. Rencananya, Presiden Joko Widodo kembali akan menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia lawan Vietnam. Hal ini disampaikan Menpora Zainuddin Amali di sela kunjungannya ke agenda latihan Timnas Indonesia. Harapannya, dan ini sekaligus menjadi harapan Bapak Presiden, yang dititipkan melalui saya, besok anak-anak kita main fokus, kerjasama timnya bagus, dan tentu tidak ada kelihatan ego perorangannya. Pada kesempatan ini, Menpora juga menyoroti perilaku supporter jelang laga Indonesia kontra Vietnam. Menpora berharap supporter Garuda bisa menjadi tuan rumah yang baik dengan berperilaku santun dan tidak melakukan provokasi. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Diduga terlibat perdagangan narkoba, pemerintah Filipina meminta semua jenderal dan kolonel polisi menyerahkan surat pengunduran diri. Ya, informasi tersebut kami rangkai dengan berita lainnya dari mancanegara. Dan laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Syala Baladral. Dan saya Nurul Cinta, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Guna mereformasi Badan Kepolisian Negara dari sindikat perdagangan narkoba, pemerintah Filipina memerintahkan semua kolonel dan jenderal polisi mengundurkan diri dari jabatannya. Jenderal Polisi Rodolfo Adrin Junior mengatakan mereka yang akan mengajukan pengunduran diri atas dasar kehormatan akan tetap bekerja, kecuali Presiden Ferdinand Marcos Junior memutuskan untuk menerima pengunduran diri mereka setelah penyelidikan. Masalah sindikat narkoba di tubuh kepolisian Filipina sudah terendus sejak era Presiden Rodrigo Duterte 2016-2022. Duterte sempat menuding beberapa jenderal polisi Filipina terlibat perdagangan narkoba. Dari sekitar total 227.000 personel kepolisian, sekitar 300 anggota berpangkat kolonel hingga jenderal. Delapan orang anggota keluarga ditemukan tewas dengan luka tembak di sebuah rumah di Utah, Amerika Serikat. Dari 8 korban tewas, 5 diantaranya anak-anak. Para korban ditemukan saat polisi melakukan pemeriksaan kesejahteraan. Polisi mengatakan sejauh ini mereka tidak mendeteksi adanya ancaman terhadap masyarakat. Polisi langsung melakukan penyelidikan atas kasus ini. Paus Fransiskus memimpin misa pemakaman Paus Emeritus Benediktus XVI di lapangan Santo Petrus Kamis pagi waktu Vatikan. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah seorang kepala gereja Katolik memimpin pemakaman mantan paus. Bunyi lonceng gereja mengawali prosesi pemakaman dan disambut alunan doa. Selanjutnya, Paus Fransiskus memanjatkan doa di depan jenazah Benediktus. Mantan Paus Benediktus ke-16 kemudian dimakamkan di ruang bawah tanah Basilika Santo Petrus. Diselimuti cuaca yang kelabu,
puluhan ribu umat Katolik dari berbagai dunia juga turut menghadiri prosesi pemakaman ini. Selamat ulang tahun Indosiar yang ke-28. Semoga tayangannya semakin menginspirasi masyarakat Indonesia, semakin dicintai oleh pemirsa, dan terus membangkitkan semangat persatuan dalam keberagaman. Indosiar luar biasa. Luar biasa. Indosiar luar biasa. Saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best. Konser 28 tahun Indosiar luar biasa. Five in Indosiar.